Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar 5W plus 1H dalam literasi bahasa Indonesia. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Study Mates, perkenalkan nama aku Laila Ashifa. Kalian bisa panggil aku Kak Lail. Aku berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Angkatan tahun 2024. Beberapa prestasi yang aku raih, diantaranya skor UTBK Literasi Bahasa Indonesia, Literasi Bahasa Inggris, dan penalaran umum lebih dari 600. Lalu menjadi juara 3 Essay Competition dengan tema Vision of Indonesia 2045 di Wonderkind Festival. Yuk belajar bareng! Nah, di materi kali ini ada 2 objek materialnya, teman-teman. Yang pertama itu definisi 5W1H dan 5W1H dalam literasi bahasa Indonesia. Kita masuk ke materi. Apa itu 5W1H? Pasti Study Maths udah nggak asing lagi dong dengan istilah 5W1H ini. 5W plus 1H adalah cara untuk memahami informasi dengan menjawab 6 pertanyaan dasar. Metode ini sering digunakan untuk memahami cerita, berita, atau teks lainnya dengan lebih mudah. Nah, ke-6 unsur tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama, what atau apa, yaitu apa yang terjadi. Yang kedua, who atau siapa, yaitu siapa yang terlibat. Yang ketiga, where, di mana, yaitu di mana kejadian itu terjadi. Keempat, when atau kapan, yaitu kapan itu terjadi. Yang kelima, why, mengapa itu terjadi. Yang keenam, how, bagaimana kejadiannya. Nah, memahami konsep 5W plus 1H dalam literasi bahasa Indonesia sangatlah penting, karena membantu peserta ujian dalam menganalisis, memahami, dan menjawab soal-soal terkait pemahaman teks. 5W plus 1H membantu menemukan informasi-informasi dalam teks, seperti siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana peristiwa dalam teks tersebut bisa terjadi. Dengan menguasai 5W plus 1H, peserta UTBK memiliki kemampuan lebih baik dalam memahami teks dan menjawab soal dengan efisien dan tepat. Kita masuk ke unsur what atau apa. Unsur what ini menanyakan seputar apa yang terjadi atau apa sih yang menjadi pembahasan dari suatu peristiwa. Nah, untuk menemukan unsur what ini, pembaca tuh harus fokus sama inti atau peristiwa utama. Contohnya, kita bisa cari melalui pertanyaan apa sih yang terjadi atau apakah ada kejadian penting. Yang kedua, who atau siapa. Unsur who atau siapa ini menanyakan subjek atau siapa saja yang terlibat dalam suatu peristiwa. Unsur ini bisa berupa individu atau perorangan, kelompok, atau pihak tertentu. Nah, contohnya, siapa sih tokoh atau pihak yang terlibat? Nah, yang ketiga, where atau di mana. Unsur where atau di mana ini menanyakan seputar tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Nah, untuk menemukan unsur ini, pembaca harus fokus pada lokasi dan tempat kejadian. Contohnya, di mana peristiwa itu terjadi, apakah ada tempat tertentu yang disebutkan. Yang keempat, when, kapan. When atau kapan menanyakan seputar waktu terjadinya suatu peristiwa. Untuk menemukan unsur ini, pembaca harus fokus pada kapan hal itu terjadi, misalnya tanggal, jam, atau momen tertentu. Contohnya, kapan kejadian itu berlangsung. Nah, yang kelima ada unsur why atau mengapa. Unsur why atau mengapa menanyakan alasan, penyebab, atau latar belakang dari suatu peristiwa. Untuk menemukan unsur ini, pembaca harus fokus pada sebab dan alasan terjadinya peristiwa. Contohnya seperti mengapa hal ini terjadi, apa yang menjadi penyebabnya. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Unsur how atau bagaimana menanyakan penjelasan, proses, dan deskripsi dari suatu peristiwa. Untuk menemukan unsur ini, pembaca harus fokus pada cara dan proses terjadinya peristiwa. Contoh, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, atau apa urutan kejadiannya. Selanjutnya, kita langsung mempraktekkan apa yang udah tadi kita pelajari ya Study Maths. Nah, kita masuk ke latihan soal. Bacalah teks berita berikut. Gedung Mabes Polri kembali terbakar. 15 unit mobil damkar dikerahkan.
Jakarta, CNN Indonesia. Ruang Badan Intelijen dan Keamanan Baintelkam, Mabes Polri kembali terbakar pada Kamis 24 November sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran kembali terjadi setelah sebelumnya dinyatakan padam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dan 65 personil dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Iya, balik lagi. Sudah 15 unit damkar. Personil kita 65 orang. Ujar petugas call center damkar Jaksel Suparno. Saat dikonfirmasi, Suparno mengatakan berdasarkan informasi awal diduga titik awal api berasal dari baterai yang meledak usai terkena gesekan. Awal yang informasinya pergantian pekerjaan baterai di panel listrik. Tadi sempat nyala api, tadi aman pakai apar. Ini barusan datang lagi, nyala lagi, asapnya tebal sekarang ini, jelasnya. Kendati demikian, ia mengatakan sampai saat ini petugas di lapangan masih mencari titik utama sumber api tersebut. Cuma baru ketahuan asapnya doang, belum ketemu titik apinya. Iya, tidak terlihat. Mungkin di kabel, tuturnya. Sumber CNN Indonesia. Kapan kebakaran tersebut terjadi? Nah, kalau kapan berarti unsurnya apa tadi, Mets? Kapan berarti dia when. Bahasa Inggrisnya ya, unsur when berarti. Unsur when. Kita masuk ke pembahasan langsung. Unsur yang ditanya adalah unsur when atau kapan. Caranya kita fokus sama waktu seperti jam atau tanggal. Jadi kita cari study maths. Kita cari waktu. Nah, di sini 2215 WIB atau 24 November. Kita lihat di pilihannya. Tadi berapa study maths? 2215. Ada nggak study maths? Ada, karena kita cuma fokus pada waktu. Berarti jawabannya sudah pasti yang C, betul. Oke, selanjutnya bacalah teks berita berikut. Ratu Elizabeth II meninggal di usia 96 tahun. Ratu Elizabeth II, penguasa terlama dalam sejarah Inggris, meninggal dunia pada usia 96 tahun. Dilansir dari Guardian, Pangeran Charles, 73, pewaris tahta sejak usia 3 tahun, sekarang menjadi raja, dan akan diumumkan secara resmi di Istana St. James di London segera mungkin. Dalam sebuah pernyataan, Istana Buckingham mengatakan sang ratu meninggal dengan tenang di Balmoral sore ini. Raja dan permaisuri akan tetap berada di Balmoral malam ini dan akan kembali ke London besok. Bendera di gedung-gedung terkenal di Inggris diturunkan sebagai periode berkabung resmi diumumkan. Sebagai Ratu Inggris dan 14 kerajaan lainnya dan kepala persemakmuran 56 negara, Elizabeth II dengan mudah menjadi kepala negara yang paling dikenal di dunia selama masa pemerintahan yang luar biasa panjang. Sumbernya dari Kompas. Siapa yang meninggal dunia dalam teks tersebut? Nah, ini gampang banget kan, study maths. Siapa berarti who. Kita lihat di pembahasan. Nah, yang ditanya berarti kalau who itu berarti fokus pada subjek atau tokoh. Siapa sih tokoh yang dibicarain di berita tadi? Sudah jelas dari judulnya, Ratu Elizabeth II. Betul. Oke, jadi jawabannya langsung aja ya. B. Gampang banget ya study maths. Oke. Selanjutnya, belasan motor mogok akibat nekat terjang banjir di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Nekat melintasi banjir, belasan sepeda motor alami mati mesin atau mogok di Jalan Yosudarso Wailuni, Kota Bandar Lampung sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu 3 Agustus tahun 2022. Berdasarkan pantauan Lampung G, hujan deras mulai mengguyur Kota Bandar Lampung sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Akibatnya sejumlah daerah serta jalan umum mengalami kebanjiran. Saksi mata, Randy, mengatakan banjir di Jalan Yosudarso itu memiliki ketinggian sekitar 60 cm. Banyak pengendara sepeda motor yang nekat menerjang banjir hingga mengalami mati mesin.
banyak yang terabas atau menerobos terus mogok, termasuk saya di Jalan Yosudarso dekat jembatan Wei Luni. Ketinggian air sekitar sepaha atas orang dewasa, ungkapnya pada Lampung G. Randy juga mengungkapkan wilayah tersebut memang merupakan daerah langganan banjir, terlebih ketika hujan deras mengguyur cukup lama. Betul, di sini memang langganan banjir, tapi sepertinya ini yang paling parah. Jelas nih, sumbernya dari Kumparan. Nah, pertanyaannya, di mana lokasi banjir yang menyebabkan belasan motor mogok? Berarti kita fokus di mana pertanyaannya. Berarti dia unsurnya kalau menanyakan tempat berarti where. Oke, kita ke pembahasannya. Karena yang ditanya itu adalah where, unsur where di mana. Jadi kita fokus pada lokasi dan tempat. Nah, dari teks sebelumnya kita bisa langsung cari mana sih tempatnya. Study Math pasti bisa langsung nemu nih. Di Jalan Yosudarso, Wailuni, Kota Bandar Lampung. Jawabannya tentu saja yang A ya, Study Math. Jawabannya yang A. Mudah sekali kan Study Math? Oke, nah kita sampai di akhir, yaitu kata kunci dari apa yang udah kita pelajari nih tadi. Jadi, kalau unsur what itu kita fokus sama inti atau peristiwa utamanya aja nih Study Math. Dan kalau unsur who itu si subjeknya atau si tokohnya itu bisa berupa individu, kelompok, ataupun pihak tertentu. Nah, untuk where atau di mana, kita hanya perlu fokus pada lokasi dan tempat kejadian. Untuk when atau kapan, kita cukup fokus pada waktu kejadian, seperti hari, tanggal, dan jam. Kalau untuk why, mengapa, kita hanya perlu fokus pada alasan atau apa sih penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan untuk yang terakhir itu how, bagaimana, kita hanya perlu fokus pada cara, proses, atau kronologi terjadinya suatu peristiwa. Oke, Study Maths, cukup 6 poin ini, 6 kata kunci ini yang kita perlu ingat. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Study Maths bisa nih mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya Study Maths. Nah, Study Maths juga bisa banget untuk mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, Study Maths juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial medianya Study Maths. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Thank you for watching. See you in the next video.